Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mempunyai seorang ibu yang selalu menyakiti hati Ana. Apapun yang saya lakukan pasti tidak ada kecocokan. Tahan Ustaz, samihna. Istafadkan dal waqt. Ya. Ana mempunyai seorang ibu yang selalu menyakitin hati Ana. Apapun yang saya lakukan pasti tidak ada kecocokan. Lain halnya dengan saudara Ana. Apapun yang dilakukan salah pun pasti dianggap benar. Bagaimana menyikapi itu? Menyikapi ibu yang seperti ini? Apakah Ana berdosa kalau Ana memberi jarak atau menghindar agar tidak terjadi gesekan? Mohon pencerahannya Ustaz. Hal ini sangat mengganggu pikiran Ana dalam keseharian. Barakallahu fiik ya. Ini ada pesan buat kita para orang tua. Orang tua itu harus adil, tidak boleh pilih kasih. Kenapa seperti itu? Karena pilih kasih ini kewaliman. Pernah datang kepada Nabi SAW seorang ayah bersama putranya. Bashir nama bapaknya, datang dengan Nu'man. Bapaknya ini ingin memberikan hadiah spesial buat putranya. Sang ibu mengatakan, nih istri yang soleha, tidak ingin terjadi keributan di rumah. Tadi disebutkan sama Ustaz Yasir bagaimana seorang istri al-a'ud ya, yang suka kembali kepada suaminya. Dia tidak ingin terjadi keributan. Maka dia tidak banyak berdebat dengan suaminya yang akan memberikan hadiah kepada salah satu putranya. Tapi sang istri mengatakan, mungkin bahasanya mengatakan, bang, kalau engkau mau memberikan, aku minta Nabi jadi saksi. Berangkat nih. Dia menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, "Akulla waladika nahalta?" Apakah semua anakmu kau kasih? Kata Nu'man, enggak Nabi SAW. Hanya satu ini. Lalu Nabi SAW mengajak Bashir untuk berpikir. Engkau mau enggak semua anakmu berbakti kepadamu sama kebaktian mereka? Tentu Rasulullah SAW. Fala idzan. Kalau engkau ingin itu jangan engkau pilih kasih. Dalam riwayat lain dikatakan asyhid alaihi ghairi. Cari saksi selain aku. Aku enggak akan menjadi saksi atas sebuah kezaliman. Maka kita yang jadi ayah tolong jangan sampai hal seperti ini terjadi sama kita. Ini pertanyaan seorang anak. Apa sikapnya? Ibunya dipilih kasih. Yang pertama, hendaklah anak ini husnudzon sama ibunya. Mungkin ibunya gak ngerti, gak paham tentang hukum. Mungkin ibu gak dapat pendidikan dulu tentang bagaimana mendidik anak-anak. Maka sang anak mencari uzur untuk ibu. Kita itu diperintahkan untuk mencari uzur untuk orang lain yang mungkin dia menyakitin kita. Apalagi untuk orang tua kita, carikan uzur buat ibu kita. Kemudian yang kedua, kalau tadi dikatakan semua yang dilakukan dianggap salah sama ibunya, mungkin memang salah. Jadi husnudzon kepada ibu, suudzon sama diri kita. Mungkin anak memang salah, anak kurang tepat. Ahibati fillah, kita ini bukan makhluk yang sempurna. Ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Siapa yang tahu kita berbuat salah? Orang lain. Sebagaimana engkau yang bertanya ini melihat saudaramu melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan tapi dianggap benar sama ibu. Sekarang kau perlu koreksi dirimu. Bisa jadi memang salah yang kau lakukan, cuma engkau menganggap benar. Terus bagaimana caranya? Ya bermuhasabah,
Kadangkala perlu bantuan orang lain. Tanya, siapalah orang yang ada di rumah. Yang aku lakukan itu memang gak tepat, salah. Minta nasihat dari orang lain. Jangan merasa sempurna. Makanya sampai ada yang mengatakan, nanti masukan dari orang ini jadikan bahan untuk memperbaiki diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati seorang yang menghadiahkan kepada kami kekurangan-kekurangan kami. Maka minta koreksi dari orang lain untuk kita memperbaiki diri. Baik, mungkin enggak Ustaz, anak udah benar Ustaz, yang salah ini memang ibu. Maka coba sekarang kebaikannya ditambah. Dengan cara apa? Dengan memperbaiki hubungan dengan pencipta langit dan bumi ini. Kita kan punya masalah nih sama ibu kita. Ibu kita ini siapa yang menciptakan? Yusuf. Ibu kita siapa yang menciptakan? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa merubah dia? Allah. Hatinya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan kita sama Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan kita sama orang lain. Jadi ini buat semuanya. Kadang-kala kita punya hubungan kok kurang baik sama keluarga, sama istri. Tadi Ustaz juga menyebutkan tuh surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu maknanya adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Mungkin ada larangan-larangan yang kau langgar. Maka perbaiki hubunganmu sama Allah. Semoga Allah memperbaiki hubunganmu sama keluarga. Dan ada seorang wanita yang sering curhat sama anak. Sampai anak capek mendengarkan curhatan dia. Dia punya masalah yang gak selesai-selesai. Akhirnya anak ngomong, engkau mau minta tolong sama siapapun gak ada yang bisa bantu. Kenapa? Mereka makhluk, mereka udah capek. Mereka mungkin hanya dengar kasih masukan, kasih ide. Engkau coba perbaiki hubunganmu sama Allah Azza wa Jalla. Allah bisa bantu. Kita kadang-kadang bergantung sama fulan. Maka nasihat anak, perbaiki hubungannya sama Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memperbaiki hubunganmu dengan ibumu. Banyak doakan ibu. Bayangkan manusia yang sejahat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum dia masuk Islam, bagaimana jahatnya dia sampai sahabat takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia dapat menjadi orang nomor 2. Dia dapat, masya Allah, menyalib ya sahabat-sahabat yang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.